Untuk bab 2 ini, enzim dan metabolisme sel, Ibu ingin mengambil materinya dari materi sebelumnya. Ya. Jadi materi sebelumnya juga berkaitan gitu loh. Bab-bab sebelumnya berkaitan. Apalagi bicara tentang sel ini. Dan ini memang kejadiannya di dalam sel. Jadi fokusnya di dalam sel. Gitu, ya. Jadi ulang lagi ya, bahwa bab 2 ini kita akan belajar tentang enzim dan metabolisme sel dan merupakan materi yang khas di kelas 12 ini, itu tentang metabolisme sel. Metabolismenya. Dan ini menjadi Ibu katakan tadi apa tadi ciri khasnya ya? Dengan pengetahuan dasarnya di sini adalah metabolisme sel ini tentunya pengetahuan dasarnya yaitu mana ininya apa warna putih. Dengan pengetahuan dasarnya tentu tentang sel, apa lagi, struktur. Ini asik tulisannya, enakan. Struktur, boleh struktur tumbuhan juga ya, pengetahuan dasarnya. Oh banyak ya tentunya. Nah, sementara dan lain-lain ya. Dan Ibu ingin sebentar. Ibu ambil dari sini dulu ya. Kenapa Ibu ambil dari sini? Karena Ibu nanti akan menjelaskan tentang ini. Gitu. Ya. Nah. Ibu punya slide ini. Punya slide ini dengan tulisan kalau dibuat ini kayaknya huruf ini harus hitam, Nih. Aliran energi. Nggak bisa. Wah, putih. Ih, kegedean. Kenapa begini? Sebentar ya, Nak ya. Kenapa? Kegedean. Yang tadi aja. Nah, itu aja. Yang dari awal. Aliran energi dan pendaur ulangan. Nanti juga kalian akan paham ya. Mungkin awal-awalnya kok Ibu teh
kayak nggak jelas gitu ya, karena Ibu mengatur dulu slide-slide-nya ya, sambil menulis kimiawi dalam ekosistem. Kimiawi dalam ekosistem. Ekosistem. Jadi begini. Ya. Ini ada ini. Ada slide tentang aliran energi dan pendaur ulangan kimiawi dalam ekosistem. Ini maksudnya ya. Di sini ada gambar tentang kloroplas, tentang kloroplas. Nih, kalian udah paham kan tentang ini. Nah, ini kan kloroplas. Kalau bicara kloroplas, berarti bicara organel sel pada sel tumbuhan. Gitu. Ini tentang mitokondria. Sama, itu organel pada salah satu organel pada apa? Pada sel, ya. Pada sel gitu. Nah, ini kloroplas, ini mitokondria gitulah. Sehingga Ibu tadi katakan ya bahwa pengetahuan dasarnya tentang sel, tidak lupa gitu loh. Nih, tentang sel. Tentang sel ini. Pengetahuan dasarnya ya. Itu materi kelas 11 kemarin. Kemudian nah, kembali lagi ke sini. Di sini terjadi aliran energi dan pendaur ulangan kimiawi dalam ekosistem. Gitu. Yang terjadi di lingkungan. Kalau bicara ekosistem berarti bicara lingkungan. Bicara lingkungan ini, Ibu mengingatkan lagi kepada kalian tentang bab 1. Seperti ini, gambar ini Ibu tampilkan lagi. Ya. Dan seperti yang sedang kalian melakukan percobaan. Bahwa dari biji, ulangi lagi ya, bisa menjadi individu baru. Bisa menjadi individu baru. Nih kaitannya dulu ya. Dan individu baru ini, nih, individu baru ini sudah lengkap. Ada akar, batang, dan daun. Nah, ada akar, batang, dan daun. Dengan adanya daun ini, ya, maka daun bisa melakukan fotosintesis. Bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesis. Jadi, endospermnya, kotiledonnya sudah tidak berperan lagi memberi makanan kepada biji tersebut karena sudah punya bagian tumbuhan yang lengkap, terutama daun. Fotosintesis dengan cara membuat makanan sendiri menggunakan cahaya, ya, namanya fotosintesis. Dan fotosintesis ini, kita lihat kembali ke sini. Tuh, kan ada tulisannya di sini. Ya. Merupakan salah satu kegiatan dari mana? Nah. Nih, tuh. Dari peristiwa anabolisme. Apa itu anabolisme? Yaitu
penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar. Kalau dibuat reaksi kimianya, karena ini penyusunan, ya, penyusunan berarti ada menyusun, ya, menyusun apa? Menyusun senyawa sederhana, ya. Memang contohnya fotosintesis. Jadi dengan reaksi kimia CO2 ya plus H2O nih. Dengan bantuan sinar matahari dan klorofil menjadi senyawa yang kompleks C6H12O6 dengan melepaskan oksigen. Gitu. Ya. Kan penyusunan. Fotosintesis ini yang Ibu sebutkan tadi, contoh peristiwanya fotosintesis dan kemosintesis. Contoh peristiwanya fotosintesis dan kemosintesis. Kedua nama ini berbeda dalam hal bantuannya gitu loh. Bantuannya, kan ada tulisan dengan bantuan. Nih ya, ada yang dibantu dengan cahaya. Kalau dibantu dengan cahaya namanya fotosintesis. Kalau bantuan dengan reaksi-reaksi kimia, contohnya kemosintesis. Yang Ibu tuliskan ini adalah reaksi kimia dari fotosintesis. Ya, penyusunan, tuh kan yang disusun ini kan yang disusun ini tuh. Penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Senyawa sederhananya itu ini. Ini kan lebih sederhana dibanding ini gitu loh. Gitu ya. CO2 dan H2O. Kemudian lihat sini ya. Jadi dari gambar ini terjadi peristiwa fotosintesis. Membuat makanan sendiri di sini. Di mana? Di daun. Ya. Di sel-sel yang terjadi pada sel daun, tepatnya di kloroplas, gitu. Nih di kloroplas. Pada kloroplas ini, ya, ada bagian yang disebut tilakoid. Yang mana tilakoid? Ya, kalau digambar. Dan ada juga yang disebut dengan stroma. Dan pada tilakoid inilah ada yang namanya klorofil. Itu, ya. Syarat fotosintesis itu, kan kembali ke gambar tadi, tulisan tadi. Mana ya? Bukan. Nih, ini kan? Ya, ini sepertinya bolak-balik, tapi nanti kamu akan paham. Itu adanya sinar matahari, dan klorofil. Klorofilnya diperoleh dari bagian kloroplas yang terdapat di tilakoid. Sedangkan sinar matahari, ya tentu sinar matahari yang ada di lingkungan kita. Ya, kenapa? Kan begini, tuh, light energy di sini, sinar matahari ini. Ya, jadi sinar matahari, klorofil, merupakan syarat untuk terjadinya fotosintesis. Produk fotosintesis adalah organik molekul. Di sini adalah
organik molekulnya adalah C6H12O6. Tuh, kan sama dengan yang Bu tulis tadi. Ini produknya. Produk dari fotosintesis dengan melepaskan oksigen ke lingkungan. Sedangkan C6H12O6-nya disimpan di mana? Ya, ini nanti disimpan di korteks akar. Korteks akar. Bicara korteks akar, berarti kalian harus paham tentang struktur tumbuhan. Betul kan? Bahwa tumbuhan itu tersusun oleh berbagai macam jaringan. Ada jaringan epidermis, korteks, dan sebagainya. Nah, korteks, terutama di bagian korteks akar, merupakan tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Tuh. Nih, itulah sebabnya kalian harus paham lagi tentang struktur tumbuhan. Jadi, produknya disimpan di sini, di korteks akar, di tumbuhan tersebut. Kan kita tahu bahwa tumbuhan itu bisa dimakan, istilahnya ya. Bisa dimakan oleh siapa? Ya, oleh kita diantaranya, oleh hewan yang lain, gitu. Ya, sehingga berpindahlah energinya sekarang. Ya. Dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Dimakan berarti kalian harus sudah paham tentang sistem pencernaan makanan. Dan kita tahu kalau makan itu nanti akan menghasilkan energi. Nah, bicara energi berarti kalau dalam tubuh bicaranya adenosin trifosfat, ATP. Dan organel sel yang bekerja untuk menghasilkan ATP dalam tubuh kita, sintesa energi adalah mitokondria. Itu. Ya. Dalam peristiwa respirasi. Respirasi. Bicara respirasi, kita lihat ke sini. Setelah terjadinya peristiwa anabolisme atau penyusunan, produk ini senyawa kompleks ini dari peristiwa fotosintesis nanti akan, nah ini dipecah, akan dipecah. Tuh, oke lah sini. Nah, pemecahan, yaitu jadi begini. Pemecahan senyawa kompleks. Ini kan senyawa kompleks. Ini kan senyawa kompleks tuh. Senyawa kompleks. Senyawa kompleks ini produk dari fotosintesis. Nanti akan dipecah. Dipecahnya dalam peristiwa pencernaan makanan. Ya. Pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Menjadi senyawa sederhana. Mari kita tulis. Oh, yang nulis ibu ya. Ya. Jadi gini. Nah, C6H12O6 karena menggunakan oksigen gitu ya. Tuh. Kemudian menjadi senyawa sederhana. Menghasilkan energi dalam bentuk ATP ya. Mau apakah 36 ATP atau 38 ATP nanti kita lihat
hasil yang sejelas-jelasnya. Ini secara, kalau ini masih secara global dulu, biar kalian paham apa sih anabolisme. Dan ini yang Ibu sedang jelaskan sekarang adalah istilahnya katabolisme. Ya, contoh katabolisme adalah respirasi dan fermentasi. Respirasi ini nanti ada respirasi aerob, ya, dan ada respirasi anaerob. Yang sedang Ibu jelaskan ini adalah respirasi jenis aerob karena menggunakan oksigen di sini. Gitu, ya. Nah, ini peristiwanya yang namanya katabolisme, bagian dari metabolisme sel. Karena peristiwanya terjadi di dalam sel. Sel. Metabolisme sel. Itulah judulnya, kaitannya dengan judul ini, gitu maksud Ibu. Ya, penjelasannya. Yang dimaksud metabolisme sel. Metabolisme sel itu, ya. Apa sih metabolisme itu yang terjadi di dalam sel? Gitu, ya. Itu berasal dari kata metabole atau bahasa Yunani yang berarti berubah. Keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahan maupun penyusunan senyawa kimia tertentu, gitu ya. Pemecahan dan penyusunan senyawa kimia tertentu. Tuh metabolisme. Itu ya. Yang terjadi melalui peristiwa-peristiwa pemecahan maupun penyusunan. Penyusunan apa? Penyusunan apa? Penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar. Contoh peristiwanya fotosintesis dan kemosintesis. Ini reaksi kimianya dari peristiwa fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Seperti peristiwa perkecambahan. Tapi kalau peristiwa dari biji mengalami perkecambahan lalu tumbuh, itu namanya pertumbuhan dan perkembangan. Kaitannya apa dengan metabolisme? Kaitannya ada, erat sekali. Jelas ini terjadi proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan ini, gitu ya. Tapi yang disorot di sini adalah daunnya. Bahwa daun ini tempat peristiwa fotosintesis yang merupakan bagian dari metabolisme, tepatnya anabolisme. Gitu loh ya penjelasannya. Kamu juga harus demikian, diusahakan memahaminya demikian. Ya, fotosintesis ini merupakan contoh peristiwa anabolisme. Gitu ya. Supaya kamu paham caranya demikian, kaitan-kaitannya gitu ya. Produknya adalah terutama itu tadi kan C6H12O6 dan oksigen itu produknya. Ya. Ini produknya. Itu ya. Oksigen nanti istilahnya lepas ke udara. Apa ya? Gimana gambarnya ya? Pokoknya apalah. Oh gini deh. Nanti oksigen ini nanti inilah ya. Ke lingkungan lah, ke lingkungan. Ini enak yang putih ternyata. Ke lingkungan, itulah ya. Ke lingkungan, ke ekosistem.
Sedangkan ini, yang ini C6H12 6, ya boleh dikatakan, nah di sini disimpan di korteks akar lebih banyaknya, ya. Ini hanya penggambaran aja tanaman ini, ya. Tapi kan umumnya memang tumbuhan tanaman yang kita makan atau oleh makhluk lain, oleh hewan yang lain, demikian ada akar batang daun gitu ya. Itu mau diolahnya mau mentah-mentah, mau dibuat masakan atau gimana gitu loh ya. Tapi ini tumbuhan ini merupakan salah satu jenis makanan yang diperlukan oleh makhluk lain. Sehingga bisa dimakan, bisa berpindah ke dalam tubuh makhluk tersebut yang memakannya. Ya. Sehingga nanti ini dipecah yang terdapat di korteks akar tersebut melalui pengolahan makanan. Ya, dipecah itu ya menjadi senyawa sederhana. Nah, dengan membebaskan energi tuh, membebaskan energi. Membebaskan energi. Di sini ada pembebasan energi. Ini energinya dibebaskan dalam bentuk ATP di sini. Ya. Energinya energi ya. ATP. Energinya disimpan di dalam tubuh. Ingat pelajaran sistem respirasi ya. Waktu kelas 11, sedangkan ini CO2 plus H2O bolehlah ke udara itu ya. Ke udara lah ya sama ke lingkungan. Tapi ada yang nangkep. Siapa yang menangkapnya? Tumbuhan. Nih. Nanti CO2 dan H2O produk dari pemecahan tadi melalui peristiwa respirasi, ekskresi, masih ingat itu sebelumnya ada yang menangkap. Yang menangkapnya adalah terutama ini, tumbuhan. Untuk apa ditangkap? Untuk bahan penyusunan. Nah, jadi ini ya. Itu kan tulisannya juga sama kalau lihat tulisan gitu ya. Nih ke udara ada yang nangkep. Nanti dimanfaatkan oleh peristiwa anabolisme untuk melakukan fotosintesis. Ya. Jadi nah, jadi ini akan dimanfaatkan oleh ini. Tuh, gitu ya. Untuk proses fotosintesis. Itulah sebabnya Ibu menulis dari awal, di mana nulisnya tadi ya? Apa di sini. Nah, ada tulisan ini kan? Jadi Ibu terangkan barusan seperti mulut kamu bolak-balik itu ini sebetulnya untuk menjelaskan ini aliran energi dan pendaur ulangan kimiawi dalam ekosistem. Itu ya. Tentang ini. Kenapa jadi begini? Ya. Jadi untuk menjelaskan itu. Ya. Untuk menjelaskan tentang ini. Penjelasan tentang slide yang ini. Tentang aliran, tentang kenapa? Ulangi benerin lagi, maaf. Tentang ini gitu loh ya. Bahwa di sini terjadi aliran energi dan pendaur ulangan kimiawi dalam ekosistem, yaitu ada pengubahan energi kimia menjadi energi panas
atau apalah ya, bahwa semua makhluk hidup baik manusia, hewan, tumbuhan dan organisme lainnya memerlukan energi. Energi tersebut diperlukan untuk melakukan aktivitas kehidupan seperti bergerak, bernapas, berfotosintesis, tumbuh dan berkembang atau bereproduksi. Itu fungsi energi. Ya. Sumber energi di bumi ini adalah bisa sinar matahari, tetapi hanya organisme autotrof. Berarti tumbuhan, ya, yang dapat membuat makanan sendiri, yang dapat memanfaatkan secara langsung, gitu, ya. Sementara itu, organisme heterotrof seperti manusia, ya, dan hewan lainnya dapat mendapatkan energi dari dari organisme autotrof melalui jaring-jaring makanan. Baik, sampai sini dulu. Bisa dipahami tidak? Ini evaluasi buat Ibu loh. Tadi Ibu menerangkan dari awal-awal mungkin kalian agak bingung gitu loh ya. Tapi barangkali setelah Ibu perjelas lagi dengan sedikit sistematis, bisa dipahami nggak? Kalau tidak bisa dipahaminya di mananya? Sok, biar Ibunya juga evaluasi buat Ibu. Memahami nggak kaitan-kaitannya antara slide yang satu dengan slide yang lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, ulangi lagi penggambarannya. Jadi, peristiwa fotosintesis yang terjadi di kloroflas, ya. Peristiwa fotosintesis yang terjadi di kloroplas. Kenapa di kloroplas? Karena di kloroplas ada klorofil. Nah, ada klorofil yang merupakan salah satu syarat untuk terjadinya fotosintesis selain sinar matahari. Sinar matahari ini energi panas, energi kimia, atau energi apa? Ayo, jawab dulu. Bantu Ibu, ini energi apa berarti? Energi panas ya? Nah, panas. Betul. Nah, makasih dibantu ya. Produknya, apa itu fotosintesis? Ya, proses penyusunan. Yang bahan dasarnya, nih, bahan dasarnya ini. CO2 dan H2O. Bahan dasarnya dari peristiwa katabolisme yang terjadi di mitokondria organel sel melalui peristiwa respirasi. Bicara respirasi, organel selnya adalah mitokondria, karena mitokondria adalah untuk sintesa ATP. Energinya ini merupakan produk dari peristiwa katabolisme. Ya. Peristiwa dari katabolisme. Memecahkan apa? Memecahkan produk dari senyawa kompleks fotosintesis. Berarti ini energi kimia dirombak lagi gitu, ya. Melalui peristiwa respirasi aerob melalui tahapan yang kompleks. Seperti apa? Tahapan yang kompleksnya coba, ya. Ya, kayak di sini. Contohnya. Bukan contoh ya. Jadi peristiwa katabolisme. Contohnya respirasi. Respirasi sel. Kalau anabolisme, contohnya fotosintesis yang umumnya, yaitu ini pemecahan. Senyawa kompleks dan selanjutnya ya, yaitu C6H12O6 plus ini menggunakan oksigen, berarti respirasinya aerob. Nah, menjadi senyawa sederhana. Ibu sengaja ada
kalau bilang berulang-ulang nggak apa-apa lah, karena ada beberapa siswa yang mungkin agak kesulitan kalau ibunya terlalu cepat menjelaskannya ya. Peristiwa glikolisis. Kemudian ada yang bisa menyebutkan, bantu ibu? Tiba-tiba pusing. Dekarboksilasi oksidatif ya? Dekarboksilasi oksidatif. Ayo, ada yang bisa bantu ibu? Apalagi? Siklus Krebs. Pintar. Siklus Krebs. Apalagi? Satu lagi? Rantai transfer elektron. Transfer elektron. Ya. Boleh nggak Aska ini ibu nulisnya transfer elektron dulu atau dia tidak berurutan, boleh nggak? Diubah-ubah urutannya. Enggak Bu, harus terurut. Harus berurut, ya. Dan dibantu oleh enzim yang namanya sitokrom, gitu, ya. Ini kalau respirasi sel. Tapi kalau, diulang lagi ya, biar adil. Kalau ada katabolisme berarti ada anabolisme. Tulislah kasihannya. Anabolisme. Anabolisme ini contoh umumnya adalah peristiwa fotosintesis. Tuh ya. Kemudian di sini artinya penyusunan, intinya tentang penyusunan. Dari senyawa. Penyusunan ya, penyusunan senyawa, tergantung kalimatnya sih. Penyusunan senyawa-senyawa sederhana dengan bantuan sinar matahari dan klorofil menjadi senyawa kompleks. Dengan melepaskan oksigen. Ini terjadi peristiwanya di mitokondria. Ini di kloroplas. Ya, bukan di klorofil, tapi di kloroplas. Kaitannya dengan plastida apa? Kloroplas itu bagian dari plastida. Ya. Nah, kloroplas ini untuk fotosintesis, penyusunan melalui kalau ini dengan 4 tahapan, kalau pada fotosintesis 2 tahapan ya, yaitu ada istilahnya ginilah ya, ada reaksi. Ayo bantu ibu, reaksi apa namanya? Ada yang udah baca-baca kali? Reaksi terang, itu ya. Jadi pada anabolisme pun ada tahapan dan reaksi. Kalau ada terang, kebalikannya apa? Gelap, ya. Nah, gitu. Jadi gitu peristiwanya, ya. Dan ini semua istilahnya itulah metabolisme sel. Dari tadi enzim belum disentuh-sentuh, sengaja ya. Ini dulu ditampilkannya dulu biar dipahami dulu kaitannya gitu loh. Jadi ibu kalau menjelaskan itu konsepnya dulu biar paham. Nanti penjelasan yang banyak-banyaknya itu mengikutilah istilahnya ya. Jadi yang penting penguatan konsepnya dulu biar dipahami. Seperti itu ya. Dan kaitannya dengan bab-bab sebelumnya gitu loh. Sebentar. Tentang kloroplas ini sebentar ya. Ini kan pada mitokondria. Peristiwa pemecahannya. Kalau
anabolisme penyusunan di kloroplas, dan kloroplas ini bagian dari plastida. Gimana nulisnya ya? Ini kloroplas itu bagian dari plastida ya. Jadi gini, plastida. Plastida itu kan nama organel di dalam sel tumbuhan. Macamnya salah satunya adalah kloroplas gitu loh. Kloroplas itu tempat terjadinya fotosintesis yang di bagian tersebut. Nah, tersebutnya di mana ini? Ini ada dua tempat gitu loh. Ada yang disebut dengan stroma, tuh ya. Ada yang disebut dengan tilakoid. Nah, itu ya. Kaitannya dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Stroma, tilakoid dulu deh. Tilakoid. Nah, tilakoid tempat terjadinya reaksi terang. Kalau digambarkan, ya tilakoid itu yang mana, Bu? Yang ini, Nak. Mana gambarnya, Teta? Ya, nih. Yang hijau-hijau ini nggak bisa digedein. Nih, yang gambar hijau-hijau ini adalah tilakoid. Tumpukan tilakoid. Pokoknya ingat gini. Mana? Oh. Nih, ya. Nah, ini. Ingat ya? Ingat pelajaran waktu kelas 11. Nih ya. Ibu ingatkan dulu. Apa ya? Ya. Ini, kalau Ibu gambarkan. Kan gambarnya gini. Tuh. Gambarnya seperti ini. Ini ada berapa tilakoid? 1 apa 4? Barangkali ada yang udah baca. 4. Ya. Jadi yang namanya tilakoid itu ini. Ini tilakoid. Asik nulisnya, enak. Tilakoid. Ya. Di tilakoid inilah ada klorofil. Nanti apa fungsi klorofil dalam proses peristiwa fotosintesis? Apakah mengeksitasi bahan atau apa? Sinar matahari untuk fungsinya apa? Jadi adanya sinar matahari, adanya klorofil, itu punya fungsi masing-masing. Ya. Jadi klorofilnya ada di sini, di tilakoid. Dan tilakoid ini bagian dari kloroplas. Dan kloroplas merupakan ciri khas daripada sel tumbuhan untuk melaksanakan fotosintesis. Ya, sedangkan tumpukan klorofil ini disebut dengan granum. Jamaknya grana. Banyak tuh, ya. Di sini ada granumnya. Lalu stromanya mana? Dan tilakoid ini tempat terjadinya reaksi terang. Tempat terjadinya jadi ke sini. Tempat terjadinya reaksi terang. Kenapa dikatakan reaksi terang? Karena menggunakan cahaya prosesnya. Itu, ya. Itulah sinar matahari. Boleh nggak fotosintesis dilakukannya malam hari? Boleh, ya. Tidak harus siang hari. Asal pencahayaannya seperti kekuatan sinar matahari, gitu, ya. Sedangkan stroma itu adanya di mana? Kalau digambarkan ini tilakoid. Nah, stroma yang ini, di yang putih ini. Ini tempatnya stroma di dasarnya. Stroma itu juga bagian dari kloroplas. Kloroplas itu yang ini. Ya. Dan stroma ini tempat terjadinya reaksi gelap. Produk dari reaksi terang adalah oksigen.
Ya. Stroma, reaksi gelap, apa coba produknya? Ya. C6H12, oh 6. Jadi produknya C6H12 6 itu produk reaksi terangkah atau reaksi gelapkah gitu. Sedangkan oksigen reaksi gelapkah atau reaksi terang? Nanti kita akan bahas di khusus tentang anabolisme. Jadi Ibu menjelaskannya ini global dulu, nanti secara rincinya gitu. Gambarannya itu ya, supaya kita pahami bersama-sama. Tadi di mana ya kita sedang ulanginya? Yang ini kecilin lagi. Sebentar ya. Ini langsung. Udah. Lagi ya, udah. Baik, itu ya. Itu cerita sebagian dari tentang anabolisme. Kembali ke catatan yang mana, catatan tulisan Ibu tadi kemana ya? Mana? Apa ini? Ini apa? Nah, ini ya. Baik. Nah, sekarang untuk katabolisme, ini contohnya ini kan. Peristiwa semua peristiwa metabolisme sel ini, semua peristiwa metabolisme yang terjadi di dalam sel ini tidak lepas dari yang namanya enzim. Enzim. Ya Allah. Enzim. Enzim. Sehingga judulnya pun enzim dan metabolisme sel. Kira-kira kenapa demikian istilahnya? Dan Ibu kenapa dari awal bicaranya ke metabolisme, tidak ke enzim dulu? Ya. Supaya sistematis lah. Dan Ibu ingin menjelaskan pada kalian bahwa semua peristiwa yang Ibu terangkan ini dan yang kita akan bahas nanti bersama-sama tidak bisa lepas dari yang namanya enzim. Tanpa enzim, peristiwa katabolisme dan anabolisme tidak bisa berlangsung. Ya. Sulit dan ya tidak bisa berlangsung. Karena enzim ini sangat diperlukan dalam peristiwa ini. Dan peristiwa ini, terutama yang di katabolisme, itu bicaranya biokimia, biomolekuler. Ya, jadi terutama di peristiwa di katabolisme ini. Di katabolisme. Bicaranya, ganti. Jangan apa-apa. Apa istilahnya? Pengetahuan biokimia, biomolekuler, gimana sih ya? Biomolekuler ya, molekuler. Tuh. Yang bagaimana Bu biomolekuler teh? Kita lihat yang mananya, peristiwa gimana ya? Apa ini? Nah, kayak gini nih. Tuh. Ya. Ini bisa diperbesar langsung. Oh, sorry, maaf. Kemana? Ini. Ya. Tuh. Nah, begini nak. Ya. Mana? Tuh. Pakai ini ya. Pakai nih. Tuh. Ini yang disebut dengan, inilah yang disebut dengan biomolekuler. Peristiwa yang Ibu sebutkan barusan. Biokimianya harus paham. Berarti pengetahuan kimianya ya, biomolekuler. Nah, gitu ya. Tuh, lihat. Nah, ini salah satu contoh peristiwa glikolisis yang Ibu sebutkan, tuliskan tadi. Ya, tapi Ibu pun tidak hafal semua sampai ke sini, ya. Mudah-mudahan
bisa hafal. Nah, tapi yang penting di sini adalah yang penting konsepnya. Misalnya ya contoh, kenapa ini jadi terbagi dua gitu misalnya, ya? Kenapa terbagi dua, gitu ya? Tuh terbagi dua dan seterusnya. Ini siklus Krebs dan seterusnya, ya. Apalagi tuh, ya, siklus Krebs. Ini peristiwanya dan seterusnya, ya. Maaf, apa mananya? Kenapa gitu loh ya? Karena nggak apa-apa. Kembali gambar yang ini. Nah, jadi gini. Nah, peran enzim di sini adalah untuk sebagai biokatalisator, ya. Sifat-sifatnya, cara kerjanya, sistem kerjanya, sehingga kembali ke gambar yang tadi, nah ini aja, dikecilin, ini ya langsung. Dah, nggak apa-apa, ya. Nah, begini maksud Ibu ya. Tadi teh peristiwa kimianya yang mana ya? Ibu teh kalau nerangin memang harus pelan-pelan dulu. Dan semua siswa usahakan mengikuti dari awal hari ini gitu loh. Karena berangkai terus. Bagaimana menjadi 36 ATP kalau peristiwa katabolisme gitu. Dan bagaimana menjadi C6H12O6 kalau peristiwa anabolisme. Semua itu memerlukan enzim, istilahnya, ya, diperlukan enzim untuk terjadinya peristiwa tersebut. Ini sambil ngisi absennya karena waktunya sebentar lagi. Jadi begini nak, contoh katabolisme kan dipecah dari C6H12O6 menjadi CO2 kan? Coba Ibu tanya, Derby aja deh. Derby, kalau C6H12O6, atom C-nya berapa? 6. Kalau CO2, atom C-nya berapa? 1. Nah, berarti hilang berapa atom C dalam peristiwa katabolisme? Jadi ceritanya gimana nih maksud Ibu? Yang tadinya 6 atom C, harus jadi 1 atom C. Jadi hilang 5, Bu. Betul kan? Hilangnya menjadi 5, menjadi 5, jadi 3, akhirnya jadi 1, itu melalui 4 tahapan, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron, gitu kan? Nah, itu memerlukan enzim gitu loh maksudnya, diantaranya. Jadi, ini absen udah di-share ya, di chat. Jadi maksud Ibu begini, nih, intinya penjelasan katabolisme dengan menggunakan enzim sitokrom umumnya, tapi kan sebetulnya buktinya kan tidak enzim sitokrom saja, ada enzim yang lain seperti yang tadi diperlihatkan di glikolisis ya, sehingga dari atom C6 jadi 1 atom C-nya. Itu intinya. Itu yang dimaksud dengan pemecahan. Jadi jadinya 1 atom C itu ini peristiwanya melalui proses ini. Dan kita akan bahas nanti satu persatu, glikolisisnya gimana, DO-nya gimana, SK-nya gimana, transfer elektronnya gimana. Jadi maksud Ibu begini, yang CO2 dihasilkannya di mana? Di siklus Krebs. Yang H2O dari ini. ATP di sini. Gitu. Jadi, nih, ini produk-produk dari katabolisme, urutannya di sini terjadinya.
Kalau glikolisis di sini baru masih di posisi C3. C-nya masih 3, asam piruvat. Dan ini belum selesai, karena harus atom C-nya harus 1. Di mana? Setahu Ibu di siklus Krebs. Sedangkan di anabolisme produknya kan ini C6H12O6 kan? Nah, setahu Ibu juga ini yang C6H12O6 ya, tapi tolong koreksi ya. Ini di reaksi gelap. Sedangkan O2 dari reaksi terang. Nah, begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan waktu sudah menunjukkan 10.40 lebih, sedikit maaf ya. Karena Ibu kalau udah ya udah begitulah Ibu menerangkannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat, menambah ilmu kalian, pengetahuan kalian, juga pengetahuan buat Ibu. Jadi usahakan kalau Ibu sudah memberikan link Zoom,